Halo semuanya, perkenalkan saya Ratna Saristanggang, mahasiswi program studi manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambi. Di video kali ini saya bakal bahas tentang manajemen kuantitatif dengan topik metode kuantitatif dalam pengambilan sebuah keputusan. Nah, topik ini penting banget karena sebagai calon manajer kita bisa ambil keputusan yang tepat, efisien, dan tentunya berdasarkan data yang akurat dan bukan cuma ngandelin feeling aja. Dalam dunia manajemen, setiap keputusan itu punya dampak besar buat organisasi. Makanya, penggunaan metode kuantitatif jadi solusi yang keren banget buat kita menganalisis berbagai alternatif secara objektif. Metode ini tuh intinya pakai data, angka, dan analisis statistik supaya keputusan yang diambil bisa jadi lebih logis dan juga terukur. Pengertian metode kuantitatif. Jadi, metode kuantitatif bisa dibilang sebagai pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan yang dasarnya itu dari data, angka, dan model matematis. Dengan metode ini, setiap keputusan punya bukti nyata dan hasil analisis yang bisa diuji lagi dan lebih rasional serta bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya, perusahaan bisa pakai metode ini untuk memprediksi penjualan, jumlah produk, dan mengukur resiko investasi. Tujuan dan ciri-ciri metode kuantitatif. Tujuan utamanya jelas buat bantu pengambilan keputusan, nemuin alternatif terbaik berdasarkan data yang ada. Ciri-cirinya antara lain yaitu pakai data yang bisa diukur, kemudian melibatkan model matematis atau statistik, lalu hasilnya objektif serta bisa diuji ulang. Jadi keputusan yang diambil bukan cuma cepat, tetapi juga punya dasar analitis yang kuat. Langkah-langkah umum metode kuantitatif. Secara umum, langkah-langkahnya yaitu identifikasi dulu masalahnya apa, kemudian buat model matematis yang menggambarkan situasi aslinya. Selanjutnya kumpulin data yang relevan, lalu analisis modelnya pakai metode statistik atau optimis. Kemudian interpretasi hasilnya untuk dapetin solusi terbaik. Dan terakhir, terapkan hasil keputusan itu di dunia nyata. Beberapa metode yang sering dipakai antara lain linear programming. Linear programming ini biasa dibuat untuk optimasi sumber daya. Kemudian ada analisis agresi, yaitu untuk prediksi hubungan antara variabel. Ada juga decision tree buat nentuin pilihan terbaik. Ada simulasi buat mengukur risiko kalau kondisinya enggak pasti. Dan terakhir ada forecasting buat meramalkan kebutuhan atau permintaan ke depan. Dengan metode ini, keputusan yang kita ambil jadi lebih akurat, strategis, dan bisa dipertanggungjawabkan. Kelebihan dan kelemahan metode kuantitatif. Kelebihannya, hasilnya objektif dan rasional, bikin kerja jadi lebih efisien, dan bantu pengambilan keputusan mengukur alternatif secara jelas. Tetapi tentu saja ada juga kelemahannya. Hasilnya sangat tergantung sama kualitas data dan kurang cocok buat masalah yang sifatnya kualitatif. Dan kadang modelnya terlalu teknis atau rumit. Penerapan di dunia nyata. Metode kuantitatif ini banyak banget dipakai di berbagai bidang loh. Misalnya di operasional, digunakan untuk perencanaan produksi dan jadwal kerja. Kemudian di keuangan, untuk analisis risiko dan investasi. Di pemasaran dibuat meramal perilaku konsumen dan permintaan pasar. Bahkan di kebijakan publik, metode ini bantu pemerintah bikin keputusan yang berbasis data dan juga lebih efisien. Jadi kesimpulannya, metode kuantitatif itu pendekatan ilmiah yang bantu kita berpikir lebih logis, efisien, dan berbasis data. Metode ini nggak cuma penting di dunia kuliah, tapi juga dari fondasi utama di dunia kerja dan juga bisnis.
Dengan mengerti dan bisa menerapkan metode ini, kita bisa jadi pengambil keputusan yang profesional, cerdas, dan juga bertanggung jawab. Oke, segitu aja dulu penjelasan saya tentang metode kuantitatif dalam pengambilan keputusan. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa nambah wawasan kita semua tentang pentingnya analisis kuantitatif dalam manajemen. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya.